إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين ومنارا للسالكين وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهر وعلى أصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا قال الله تبارك وتعالى في كتابه العلى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث فيها رجالا ونساء كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Mahasyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri majlis, yaitu sidang Jumat yang telah Allah wajibkan bagi kaum muslimin. Kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak bisa kita timbang, tidak bisa kita nilai dengan apapun, dengan materi, dengan harta, dengan kesehatan, tidak bisa. Karena ketika kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, apapun bentuk nikmatnya, Allah yang telah berikan kepada kita, kita tidak akan bisa membalasnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullahu ta'ala, kita senantiasa harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik di bulan suci yang telah lalu, yaitu bulan suci Ramadan. Sebentar lagi dan saat ini kita sudah berada di bulan-bulan mulia juga. Apakah kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya 1 tahun sekali? Apakah masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya full 1 tahun sekali? Kita tidak mungkin ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluar dari bulan suci Ramadan menuju bulan-bulan yang lain, semakin rendah iman kita. Masuk bulan suci Ramadan, Masya Allah, masjidnya full. Setengah bulan Ramadan, masjidnya banyak kemajuan. Kemajuannya, softnya semakin maju. Yang awalnya softnya full, sekarang softnya maju. Mendekati Hari Raya Idul Fitri, softnya semakin maju lagi. Apakah itu yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Tidak. Senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan ini, mahasyiral muslimin, bukan hanya diwujudkan pada waktu-waktu tertentu saja. Oh, ini momennya bulan suci Ramadan, kita harus banyak takwa, kita harus banyak bersedekah, kita harus banyak beramal saleh. Tidak. Akan tetapi ketakwaan, keimanan kita harus tunjukkan, kita harus kuatkan di seluruh waktu, di sepanjang tahun yang telah Allah berikan amanah nyawa ini untuk kita. Terlebih lagi di bulan-bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-36, Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran
Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Dari 12 bulan yang Allah tabaraka wa ta'ala telah berikan, telah ciptakan, itu ada 4 bulan di mana Allah menetapkan 4 bulan tersebut menjadi bulan-bulan yang mulia. Dzalikal ladinal qayyim. Itulah agama yang lurus, ya. Fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Allah yang memerintahkan kita, mengingatkan kita di dalam surat At-Taubah, janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian. Di bulan-bulan mulia ini banyak dilupakan sama orang. Oh, Ramadan telah usai, bermaksiat sedikit tidak masalah. Jangan. Karena di bulan-bulan hurum, di bulan-bulan yang Allah muliakan, itu pahala Allah lipat gandakan juga. Begitu juga amal-amal maksiat Allah juga lipat gandakan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan mulia tersebut, yang pertama tentu saja di bulan ini yaitu Zulqa'dah. Kemudian nanti kita akan menyambut bulan Zulhijjah, di mana semua kaum muslimin berlomba-lomba yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka wukuf di Arafah, mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disahihkan dalam sebuah hadis, Al-Hajjul Arafah. Berjuta-juta kaum muslimin, ratusan ribu kaum muslimin berdiam diri di bukit Arafah. Pakaiannya sama, terkena terik matahari. Yang menteri, pejabat, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala, berdiam diri di Arafah. Mengharapkan apa? Mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan selanjutnya adalah bulan Muharram dan tentu saja bulan Rajab. Pada bulan-bulan itu dosa Allah lebih beratkan. Di bulan-bulan 4 tadi Allah akan melipat gandakan dosa. Begitu juga hukumnya terbalik. Kalau dosa Allah lipat gandakan di bulan-bulan suci tersebut, di bulan-bulan mulia tersebut, apalagi pahala atau amal kebaikan yang kita lakukan pada 4 bulan mulia tersebut. Adanya estafet dari bulan suci Ramadan ke bulan Zulqa'dah, ke bulan Zulhijjah, ada Muharram, itu Allah beri kesempatan bagi kita Bapak Ibu. Kemudian karena itu seorang muslim diperintahkan untuk lebih menjaga amal ibadahnya, keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat sekecil apapun. Apakah ada kita yang 1 menit saja merasa bahwa diri kita tidak melakukan maksiat? Kelamaan 1 menit, setengah menit, mustahil. Karena yang namanya anak cucunya Nabi Adam, khatta'un. Mereka selalu membuat kesalahan. Tapi ingat, surga itu dipenuhi oleh orang-orang pendosa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding orang-orang yang sombong. Orang yang punya sifat sombong sebesar biji zarrah saja tidak akan masuk surga. Seperti apa biji zarrah? Itu seperti atom. Kita melihatnya harus pakai mikroskop. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun yang paling penting bukan hanya semangat sesaat, semangat menggebu-gebu sesaat, melainkan istiqomah. Ini yang penting. Istiqomah itu kita beramal soleh meskipun sedikit demi sedikit. Itu yang Allah lebih cintai. Rasulullah lebih cintai orang yang istiqomah meskipun amalnya sedikit. Kemudian beribadah, banyak orang yang rajin beribadah di waktu-waktu tertentu, tetapi di waktu-waktu tertentu yang lain mereka lalai.
Padahal Allah mencintai amal yang terus-menerus walaupun sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah." Amal yang paling Allah cintai, adwamuha wa in qalla. Yang Allah cintai amal perbuatan adalah yang sedikit akan tetapi dilakukan dengan terus menerus. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Istiqamah adalah tanda kejujuran iman. Istiqamah adalah tanda kejujuran ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tetap menjaga salatnya, orang yang menjaga lisannya, orang yang menjaga pandangannya dari hal-hal yang haram. Lisannya berkata fahisyah, ghibah, namimah, itu semuanya kita tinggalkan. Pandangan-pandangan yang haram kita tinggalkan semampu kita. Kita tinggalkan itu semua. Itulah istiqamah. Ia sadar betul bahwasanya Rabbul Alamin yang disembah di bulan-bulan suci Ramadan, kemudian di 4 bulan mulia Rajab, itu adalah Tuhan yang sama kita sembah selama 1 tahun penuh. Tidak ada bedanya. Allah di bulan suci Ramadan dengan Allah di bulan-bulan yang lain itu sama. Allah maha melihat apa yang kita lakukan. Bahkan yang ada di dalam hati kita, Allah ketahui itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk istiqamah pada bulan-bulan mulia adalah menjaga salat 5 waktu di masjid. Itu harus kita jaga. Kemudian memperbanyak bertaubat dan beristighfar. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Allah menyukai, mencintai hamba yang bertaubat dibanding hamba yang merasa dirinya saya paling benar, yang lain salah. Saya paling berilmu, yang lain tidak faham ilmu tersebut. Allah mencintai hamba yang tawadhu, rendah diri, merasa dirinya sangat kurang dibanding yang sombong. Sudah banyak contohnya orang-orang yang sombong nasibnya seperti apa. Kemudian di antara bentuk istiqamah yang lain, menjauhi dosa-dosa lisan, ghibah, ngomongin orang. Memang kayaknya lebih enak ya. Makanan itu kita bikin kenyang, tapi ghibah itu kayaknya lebih dari kenyang, nikmat. Memang dosa itu selalu diiringi oleh kenikmatan dan ketaatan itu selalu diiringi oleh rasa berat untuk melaksanakannya. Memperbanyak baca Al-Quran. Jangankan Al-Quran itu kita baca di bulan Ramadan saja. Selesai Ramadan, selesai taruh lagi Al-Quran di atas lemari. Kita nggak buka lagi kecuali 1 tahun lagi. Itu kalau kontrak hidup kita masih Allah berikan kontrak hidup. Nggak ada yang tahu ajal seseorang. Mungkin saja saya setelah menyampaikan khutbah ini turun, Allah cabut nyawanya. Mungkin saja setelah kita tidur di rumah, istirahat di rumah dari penatnya kerja di kantor, Allah tidak bangunkan kembali kita. Nggak ada yang tahu. Oh nanti saya tobatnya nanti, masih muda, masih 17 tahun. Berapa banyak bayi yang baru lahir? Berapa banyak anak-anak yang usia 7 atau belasan tahun Allah wafatkan? Apakah kematian itu ada tanda-tandanya? Tidak. Faja'atan, tiba-tiba. Memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga adalah menjaga hati. Menjaga hati dari iri, dengki dan permusuhan. Permusuhan di antara sesama muslim itu tidak ada yang mengajarkan. Islam tidak mengajarkan permusuhan kepada sesama muslim. Tidak ada. Sesama muslim harus saling rangkul. Kalau sesama muslim saling berantem, kita tahu betul siapa yang senang dengan kondisi umat Islam yang saling ribut satu sama lain. Jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang hanya mengenal Allah pada musim atau waktu-waktu tertentu. Ketika bulan mulia datang,
kita rajin beribadah. Namun setelah bulan mulia tersebut berlalu, ia kembali kepada kemaksiatan yang Allah haramkan. Seorang mukmin yang sejati adalah yang ibadahnya terus hidup hingga ajal menjemput. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat ke-99, wa'bud, dan sembahlah ya, Rabbika, Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang keyakinan. Oh, kalau belum yakin nggak boleh kita boleh nggak beribadah sama Allah. Kan ayatnya hatta ya'tiyakal yaqin. Al-yaqin, para ulama mufassirin menafsirkan al-yaqin adalah kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mustafa, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'il bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hati yang teguh di atas keimanan, agar diberikan juga hati yang teguh di atas ketakwaan dan di atas keistiqomahan. Karena hati manusia ini gampang berubah-ubah. Betapa banyak orang yang dahulunya rajin beribadah, kemudian berbalik secepat kilat hatinya menjadi hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin harus menjadikan doanya selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun yang dijamin surga, yang dibebaskan dari salah dan dosa, selalu mengatakan di dalam doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku ini wahai Allah di atas agamamu. Ya, gunakanlah doa-doa ini di bulan-bulan mulia ini sebagai momentum memperbaiki diri dan memperkuat ketakwaan. Janganlah kita mengotori bulan-bulan yang Allah muliakan dengan kemaksiatan dan kelalaian. Ingat, karena semua laki-laki adalah qawwam. Semua laki-laki adalah pemimpin. Laki-laki akan diberikan amanah ketika usianya baligh, entah itu menjadi pemimpin rumah tangga. Semua yang dipimpin akan dimintain tanggung jawabnya. Bagaimana engkau mendidik istri, bagaimana engkau mendidik anak, amanahmu seperti apa engkau jalankan atau tidak, semuanya akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah sampai akhir hayatnya. Marilah kita tutup khutbah Jumat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik waj'alna min ibadika as-salihin al-mustaqimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan.
اللهم بارك لنا في أمورنا وأعمالنا وعقوبتنا ووفقنا للتوبة النصوح قبل الموت والاستقامة على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.